Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Kembali lagi kita belajar pendidikan agama Islam dari rumah. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pelajaran 6 tentang indahnya saling membantu dan hidup rukun dengan subtema kandungan Quran surat Al-Maidah ayat 2-3 dan Quran surat Al-Hujurat ayat 12-13. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai belajar, jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya, agar kita diberikan keberkahan dan kemudahan dalam menerima ilmu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anakku yang soleh dan solehah, penggalan Quran surat Al-Maidah ayat 2 ini berisi tentang ajakan tolong-menolong dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kita diharuskan saling menolong kepada sesama kita dalam perbuatan baik dan ketakwaan. Sebaliknya, hindari saling menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Misalnya, ada teman kita yang mengajak membolos, hendaknya dihindari atau ditolak, karena membolos perbuatan tidak baik. Tetapi, jika ada teman kita yang mengajak ke masjid untuk mendengarkan ceramah agama atau sholat berjamaah, kita harus mendukungnya. Begitu pula, jika ada teman mengajak nonton televisi atau main video game terus-menerus hingga lupa makan dan belajar, kita harus menolaknya. Tetapi, jika ada teman yang mengajak kita belajar bersama, kita harus mau bergabung. Karena belajar bersama sangat baik dan menguntungkan. Insya Allah kita akan mendapat karunia dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anakku yang soleh dan solihah, selanjutnya dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan umatnya agar tidak takut kepada orang-orang kafir, tetapi takutlah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan haji wada atau haji terakhir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu yang menyatakan bahwa pada hari ini atau haji wada telah kusempurnakan ajaran agama untukmu. Aku ridha agama Islam sebagai agamamu. Anak-anakku yang soleh dan solehah, pada Quran surat Al-Maidah ayat 3 diharapkan kita harus takut hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala harus kita laksanakan, dan segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala harus kita hindari. Jadi, ajaran Islam yang disampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus kita yakini dan amalkan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyempurnakan sekaligus ridha bahwa agama Islam menjadi agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pengikutnya. Di samping itu, kita harus mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Baik anak-anakku yang saleh dan salihah, selanjutnya pada Quran surat Al-Hujurat ayat 12 dinyatakan,
Jika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, janganlah berprasangka buruk terhadap orang lain, karena berprasangka itu dosa besar. Di samping itu, kita tidak boleh mencari kesalahan orang lain atau bergunjing, karena orang yang suka bergunjing diibaratkan seperti orang yang memakan daging saudaranya. Pada Quran Surat Al-Hujurat ayat 12, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita untuk menjauhi sifat prasangka atau mencari-cari kesalahan orang lain atau bergunjing, karena semua perbuatan itu dosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyamakan orang yang suka bergunjing seperti orang yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati. Tentu kamu merasa jijik. Oleh sebab itu, taatilah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jauhi larangannya, termasuk bergunjing atau menceritakan kejelekan orang lain. Jika kita telah berbuat salah dan dosa karena telah melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, segeralah bertobat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Baik anak-anakku yang saleh dan salihah, selanjutnya pada Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang takwa. Oleh sebab itu, tidak ada artinya kita menyombongkan diri tanpa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia terdiri atas laki-laki dan perempuan. Manusia itu suka berkumpul dan berkelompok, sehingga mereka membentuk suatu suku atau bangsa. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan bahwa manusia suka berkumpul dan berkelompok. Ketika kita berkelompok, apa yang kita lakukan? Yaps, benar. Jika kita belum mengenal teman-teman dalam kelompok, kita harus saling mengenal satu sama lainnya. Dengan saling mengenal, kita akan memahami sifat dan tahu hobi masing-masing. Dengan saling mengenal sama teman, kita akan terhindar salah paham atau prasangka negatif atau saling bergunjing yang tidak benar. Dengan demikian, tidak ada di antara kita saling menganggap diri paling benar atau paling baik, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengingatkan bahwa sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Oke, cukup sekian pembelajaran pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita telah pelajari bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa di-subscribe ya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.